Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas anugerah karunia rahmat yang dilimpahkan kepada kita semua, dari kesehatan, panjang umur, bisa kumpul dengan sekeluarga, makan enak, menghirup udara yang segar dengan gratis, dan masih menikmati kehidupan, bekerja dengan lancar, usaha dagang. Alhamdulillah kita sudah dikaruniakan itu semua, kemudahan dan kelancaran semuanya. Apa kabar teman-teman semua yang menonton video ini? Mudah-mudahan kita semua disehatkan jasmani dan rohaninya, terbebas dari masalah, dari orang jahat atau orang yang menipu kita, dan terbebas dari hutang yang dari kecil maupun hutang yang besar. Mudah-mudahan kita selalu dalam naungan rahmat dan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita selalu berbuat baik dan sehat selalu sekeluarga ya teman-teman ya. Pada hari ini, kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan pengetahuan yang saya tahu atau wejangan soal agama atau sosial, budaya, sejarah juga teman-teman. Nah, wejangan yang saya sampaikan pada hari ini adalah apa hukumnya jika umat Islam seperti saya dan lain-lainnya mengucapkan selamat Natal atau hari besar kepada orang-orang yang beragama Kristiani, Katolik dan lain-lain ya teman-teman ya. Itu hukumnya apa dalam mengucapkannya. Nah, sebelum saya membahas soal tadi, alangkah baiknya teman-teman jangan lupa tonton sampai habis video ini supaya tidak gagal paham teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya yang utama, kepada teman-teman, dulur-dulur semuanya, sahabat-sahabat teman-teman di luaran sana atau yang sedang lagi menonton. Ada dua sudut pandang teman-teman dalam perihal tadi yang saya pembukaan tadi, bahwasanya hukumnya apa sih kalau kita mengucapkan selamat Natal kepada yang beragama Katolik, Kristiani dan lain-lain. Pertama ada yang berpendapat bahwa hukumnya tidak boleh karena kita atau mereka mengakui ketuhanan dari Isa Al-Masih, kelahirannya serta tradisinya. Agamanya juga mengakui, dan mengakui juga bahwa Isa Al-Masih adalah anak Tuhan. Itu yang pertama. Pendapat yang kedua yaitu membolehkan, yaitu dengan cara saling menghargai, menghormati sesama agama antara umat beragama, entah itu hari besarnya dan lain-lainnya. Jadi ada yang saling menghargai, saling selamat, mengucapkan selamat, dan ada yang menolak. Nah, inilah yang saya akan bahas teman-teman. Untuk pribadi saya, penilaian saya atau dari pendapat saya, yang menghormati, yang mengucapkan kepada saudara-saudarinya, teman tetangga, keluarga saudara yang non muslim. Jadi ada orang Islam yang mengucapkan selamat Natal kepada saudara, keluarga, temannya tadi, itu saya acungin jempol teman-teman. Kenapa? Ya, pertama kita menghormati mereka, yang kedua itu adab dalam beragama, yaitu saling menghargai, menghormati, dan saling menjunjung tinggi harkat martabat kebudayaan agama masing-masing. Jadi saling mengucapkan selamat teman-teman. Kan selamat itu kan selamat lah, maksudnya kita saling mendoakan selamat, yang merayakan hari Natal, yang merayakan hari Idul Fitri, Idul Adha, hari raya tahun baru Saka, dan lain-lain teman-teman ya. Nah, itu saling mengucapkan selamat. Itu yang saya kagumin. Karena adanya perbedaan ini, yang mengucapkan selamat kepada saudaranya yang beragama lain adalah bagus ya teman-teman ya, karena itu saling menghargai sesama makhluk Tuhan. Salut saya sama yang sependapat dengan saya seperti itu, karena Tuhan umat Islam termasuk saya, yaitu Allah Ta'ala ya,
mengadakan 4 agama ini, 6 lah, di Indonesia itu ada 6 agama. Itu saya percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengadakan 6 agama ini di Indonesia. Siapa lagi yang bukan menentukan kalau Allah Ta'ala, selain Allah Ta'ala ya. Makanya saya percaya itu Allah jaga agama yang 6 ini di Indonesia, walaupun perantaranya adalah penganut-penganutnya seperti saya dan saudara-saudara yang lain menganut agama-agama selain Islam. Itu Allah jaga agama kita. Kalau bukan ciptaannya Allah, itu agama-agama bakal hancur, teman-teman. Jadi yang wajib kita lakukan sebagai umat beragama adalah saling menghormati perbedaan, karena perbedaan itu adalah milik Allah, ya kan? Kalau kita nggak menghargai perbedaan kepunyaan Allah, maka kita disebut bukan umat beragama, tapi mengaku sebagai dirinya adalah Tuhan sebenarnya, karena tidak mengakui yang lain, hanya egois, maksudnya fanatik. Nah, itu yang kita tidak boleh, teman-teman. Karena ilmu yang bagus itu bukan hanya ada di pelajaran agama Islam. Kita bisa petik dari pelajaran agama lain, dari Indonesia khususnya gitu. Jadi Islam itu bukan sepenuhnya sempurna, agama Islam ya. Karena banyak agama lain pun yang penganutnya pada taat beribadah, beramal soleh, berbuat baik, akhlak yang mulia, dan lain-lain. Jadi kita sebagai umat Islam jangan sampai ketinggalan oleh agama lain dalam bersikap tingkah laku lampah sehari-hari yang baik, akhlakul karimah yang baik. Itu yang sebenarnya kita tuju, teman-teman. Jadi aneh ya, ada orang fanatik, egoisnya tinggi banget. Mentang-mentang ada ayat Inna dina indallahil Islam, bahwasanya agama yang paling sempurna adalah Islam di mata Allah. Gara-gara ada ayat itu, teman-teman. Jadi kita memikirnya, ntar gue ngucapin selamat kepada teman gue yang Kristen, selamat Natal, ntar gue mengakui mereka lagi, ntar gue malah dibaptis dan lain-lain. Pedean lu. Kagak, itu hanya menghormati saudara kita, karena saudara kita juga pasti di WA atau ketemu pas kita lebaran mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri ya sob. Mudah-mudahan berkah bagi lo yang menjalankan dan lain-lain. Sekarang kita juga dikasih duit segala macam ya, jadi kita jangan terlalu fanatik lah, maksudnya lah. Itu maksudnya, teman-teman. Ini adalah tujuan kita berumat beragama. Sebenarnya itu adalah salah satu ayat yang dijajah oleh kaum Belanda. Ingat, teman-teman, Indonesia tidak bisa dijajah pada waktu zaman Belanda. Jadi yang dijajah adalah kitab sucinya. Nah, salah satunya itu. Kalau ingin panjang lebar, kok kitab suci Al-Quran dijajah sama orang Belanda? Gimana ceritanya? Mampir ke rumah saya yang saya ceritakan, teman-teman. Jadi tidak boleh dibongkar semuanya di media sosial ini, khususnya di YouTube. Takut ada kesalahpahaman, karena saya paling bikin video paling lama paling 20 menit, 30 menit udah. Jadi kalau menjelaskan semuanya di sini tidak mungkin ya, berjam-jam segala macam. Jadi kalau ada yang penasaran, mampir aja ke rumah, kita ngaji bareng, baca Al-Quran bareng, makan bareng, dan bersenang-senang bareng ya teman-teman di rumah saya. Teman, kita mengucapkan selamat Natal kepada saudara teman kita yang beragama Kristen, Katolik, dan lain-lain. Itu bukan berarti kita masuk ke agamanya atau mengakui Yesus itu anak Tuhan, mengakui kelahirannya, mengakui agama Kristen. Itu bukan. Kita menghormati saja. Ya, emang kita beranggapan agama lain itu jelek atau apa? Tidak, teman-teman. Sama, semua agama itu sama. Tergantung penganutnya yang mengerjakan agama tersebut. Kalau ada orang di KTP-nya agama Islam, tapi sifat kelakuan akhlaknya selalu menyusahkan orang lain, menipu orang lain, jahat sama orang lain, sirik, bidik, aniaya, hasut, sering iri kepada orang, mencelakakan orang lain, menghina, bahkan mengecewakan hati orang lain dengan perkataannya dan perbuatannya. Itu bukan Islam namanya. Itu namanya Islam KTP. Sebenarnya tidak apa-apa, teman-teman, kalau kita mengucapkan kepada mereka semua. Nggak semua sih, maksudnya kerabat atau saudara atau keluarga di kita sendiri yang ada kakak berbeda agama. Nggak apa-apa, ucapkan aja, teman-teman. Karena mereka juga kan sudah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan lain-lain, teman-teman. Masa kita enggak? Sombong kan gitu, teman-teman, fanatik. Terlalu membenarkan agama sendiri. Sedangkan agama itu bukan suatu benda atau KTP pengakuan aja, bukan. Jadi agama itu ada di sini, teman-teman, di hati kita. Walaupun orang punya KTP tapi tidak tertuliskan agama atau tidak punya agama lah misalkan, tapi hatinya bersih, sering membantu orang dan lain-lain, nah itu baru orang yang beragama sejati, teman-teman.
Nah jadi seperti itu. Sekarang gini, kalau misalkan ada orang Islam fanatik mengatakan, ntar gue kalau mengucapkan selamat Natal, ntar gue mengakui bahwa Yesus anak Tuhan. Bener, Yesus itu anak Tuhan. Karena kan gini ceritanya teman. Jadi saking Nabi Isa ini dia tidak mempunyai ayah, jadi mengakui Allah Ta'ala itu Tuhannya dia adalah bapaknya. Gak apa-apa teman-teman. Allah Ta'ala kita panggil Gusti, Pangeran, atau kita panggil Bapak, Kakek, terserah. Yang penting kita tahu Tuhan yang dituju, Allah yang dituju. Sedangkan Allah itu aja kan sendiri adalah nama Allah sendiri itu. Nah jadi kita panggil apa aja, yang penting panggilan yang baik-baik segala macam kepada Allah. Mau diganti namanya Gusti, Pangeran dan lain-lain yang Maha Agung dan lain-lain terserah. Karena di Islam pun ada Asmaul Husna. Kita panggil Allahu Akbar atau Rahman, Rahim dan lain-lain, itu sama aja kita memanggil Allah Ta'ala. Sedangkan Allah aja kan nama teman-teman. Muhammad pun bisa disebut anak Tuhan. Jadi anak Tuhan itu sama aja disebut Nabi teman-teman. Cuman mengucapkan Nabi saya mengucapkan bahwa saya anak Tuhan, anak Allah atau anak Allah. Ya nggak apa-apa, dia kan nggak punya bapak. Mengakui Tuhannya adalah bapaknya ya terserah. Jadi bukan masalah teman-teman. Nabi Muhammad mengakui Tuhannya adalah rajanya, pangeran, Gusti, atau orang Jawa dan lain-lain gitu kan. Orang Jawa mengakui Tuhannya Gusti, Pangeran, Wagung, atau orang Sunda dan lain-lain terserah. Kita mengganti nama Tuhan kita Allah juga gitu. Sedangkan Allah juga kan nama teman-teman. Mau kita panggil Akbar, Rahman, Rahim, Karim dan lain-lain, Al-Jabar dan lain-lain terserah teman-teman. Jadi aneh aja teman-teman kalau misalkan ada orang Islam ketemu teman atau saudaranya sendiri yang orang Kristen. Maaf ya, gue nggak bisa kasih selamat Natal ke lu di hari besar raya lu. Lah lu itu udah ngomong selamat Natal ayo lu. Musyrik dong. Itu terlalu fanatik banget teman-teman ya. Aneh saya kalau ngeliat orang yang seperti itu gitu. Malahan saya nih pernah lagi tuh, saya sekarang kan tinggal di Bogor ya, lagi itu pernah tinggal di Jakarta, diundang sama tetangga orang Kristen. Pernah juga sama orang Kristen diundang, teman Kristen suruh menghadiri malam Natal gitu. 2 hari sebelum malam Natal atau besoknya ya, lupa saya, pokoknya diundang ke rumahnya makan-makan dan lain-lain. Saya menghargai lah, masa saya tolak. Saya juga menyebutkan selamat Natal bro, mudah-mudahan sekeluarga sehat, sejahtera dan lain-lain. Ya, makasih sob, lo baik banget gitu kan, lo nggak membedakan gua banget gitu. Ya iyalah samalah, yang penting hati kita. Agama itu adalah cerminan hati. Jadi agama itu adalah cermin teman-teman. Kalau kita memasang agama di depan kita, berarti kita melihat diri sendiri. Ada apa nih di gua nih? Oh kurang rapi, gua bersihin. Nah itu agama teman-teman. Oh kotor, gua harus mandi. Nah itu agama. Jadi bukan fanatik membenarkan diri sendiri. Lanjut dari cerita tadi, ya udah saya datanglah ke rumahnya, menuruti undangan dia. Masa kita nggak datang? Mengecewakan dia namanya. Mentang-mentang agama saya yang paling benar, paling sempurna Islam, ngapain gue datang di acara orang Kristen dan lain-lain? Salah total. Berarti kalau menolak berarti nggak punya agama. Benar itu, saya garis bawahi tidak punya agama. Datanglah, duduk, salaman sama orang-orang, ya, suruh prasmanan dan lain-lain. Dia sadar sendiri teman saya, Sup, gue kasih tahu yang punya acara, yang punya rumah, teman saya orang Kristen tadi. Ini daging ayam, ini daging sapi, ini daging babi, ini dia kasih tahu semua. Nah ini ada bumbu babi segala macam, minyak segala macam, dia kasih tahu. Oh thank you bro, lu mau makan apa? Gue mau makan daging sapi aja. Oh iya, malah dia tunjukin. Gue pengen makan daging sapi rendang sama ayam aja, sama ayam bakar. Dia tunjukin. Nah itulah, kalau kita menghormati agama lain, kita pun bakal dihormati walaupun kita tidak bilang, gue nggak pengen daging babi ya. Dia tahu sendiri teman-teman. Karena penganut Islam itu tidak suka daging babi, dilarang, haram. Ya kita jangan bilang ke mereka haram, jangan. Kayak belajar ngaji aja loh, kayak baru belajar ngaji orang kayak gitu tuh. Udah tahu haram buat umat Islam, tapi bilang ke orang Kristen, oh itu haram makanan jadi makan, dibiarin, itu kepercayaan dia teman-teman. Kita jangan mengganggu ini. Saya nggak bilang ke dia, saya nggak mau makan daging babi, nggak bilang saya. Dia sendiri yang sadar, besok ini daging ini, daging ini, daging ini. Ya. So minumannya ada ini nih, biasalah bir, tapi bukan bir memabokkan ya, karena kadar alkoholnya sedikit. Ada ini. Gue pengen jus jus jeruk aja, jeruk
peras. Nah, dia tunjukin gini. Jadi kayak gitu teman, cara menghargai agama-agama lain, karena mereka kan saudara kita juga, sama-sama makan nasi dan lain-lain. Cuman beda teori ajarannya aja, itu kan beda bahasa dan lain-lain. Tapi kalau menghadap Tuhan, menghadap makhluk-makhluknya, harus melakukan keselamatan atau kesucian kepada orang-orang. Jadi semua agama itu tidak masalah teman-teman, mau apa saja kita masuk ke agama apa saja sama aja, ujung-ujungnya bakal berbuat baik, disuruh berbuat baik kita. Jadi nggak apa-apa teman kalau kita mengucapkan selamat dan lain-lain, ya kan? Ya orang Kristen aja kan teman kita kan nggak mungkin langsung baca syahadat, enggak. Masa gua mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri tahu masuk Islam, enggak. Karena kan nggak mengucapkan syahadat gitu teman-teman, istilahnya gitu. Kita mengucapkan Natal juga, kita bukan berarti mengakui mereka gitu. Ya biarin aja lah masing-masing teman-teman, yang penting saling menghargai teman-teman. Nah mungkin begitu aja teman-teman yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jalin silaturahmi kepada teman, keluarga, saudara yang beragama lain di luar Islam. Harus selalu menghormati, menghargai, gotong royong dan lain-lain. Jangan membedakan, satu kali lagi, jangan pernah membedakan agama lain dengan agama Islam. Jangan menganggap agama Islam paling sempurna dan lain-lain. Begitu aja yang saya sampaikan teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada saya salah kata dan lain-lain menyinggung perasaan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Ciao.